Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, kasih setiamu telah terbukti dalam diri putramu yang telah sudi menjadi hamba sekalian orang. Kami mohon, semoga kami hidup serupa Dia dan menyembah Engkau dalam kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan sungguh menjiwai seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu dalam masa Prapaskah yang ketiga, diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kisah Injil hari ini, Kristus mengecam orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Hal itu dikatakannya melalui sebuah perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yakni seorang Farisi dan pemungut cukai. Dua orang pertama cenderung memegahkan diri dan memandang rendah orang lain, sementara doa yang lain merupakan sebuah perendahan diri di hadapan Allah. Bagi Yesus, doa pemungut cukai itulah yang dibenarkan Allah karena kerendahan hatinya. Sementara orang Farisi menganggap diri suci dan menempatkan diri sebagai orang benar di hadapan Allah. Ia juga sangat mengharapkan imbalan atas hidupnya yang benar itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di hadapan Allah kita tak layak memegahkan diri, sebab kita berdosa. Sikap si pemungut cukai adalah contoh sikap pentobat sejati.
ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui keterbatasannya. Dalam doanya si pemungut cukai menggantungkan harapan pada belas kasihan dan cinta kasih Allah. Dalam kerendahan itu, ia hanya bisa mengandalkan Allah. Pemungut cukai yang malang tersebut tidak menuntut imbalan apapun dan mengandalkan belas kasihan Allah sebagai tempat perlindungannya. Doa yang diucapkannya pun sangat ringkas. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Ia datang layaknya seorang pengemis yang meminta sedekah ketika hampir mati kelaparan. Dan justru karena perendahan dirinya itulah ia dibenarkan oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah telah memiliki kita, memberikan kepada kita akal budi untuk mengatur hidup kita, termasuk mengatur bagaimana kita beragama, berdoa, memberi persembahan, beramal, dan lain-lain. Kita melupakan satu hal yang paling penting, yakni mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Tuhan mengharapkan kesetiaan kita kepadanya, kesetiaan yang tumbuh karena pengenalan yang mendalam tentang Dia dan melaksanakan kehendak-Nya, bukan kesetiaan yang sebatas ungkapan lahiriah dan yang dangkal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang Farisi gagal dalam menjalin relasi dengan Tuhan. Sebab dalam doa-doanya ia lebih sering memuliakan dirinya. Ia patuh pada hukum agama yang dibuatnya sendiri. Baginya Tuhan adalah pelengkap hidup agar prestisenya terjaga, bukan tujuan hidupnya. Berbeda dari orang Farisi, si pemungut cukai justru merasa sangat rendah dan berdosa di hadapan Tuhan. Ia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan pegangan yang memberinya hidup. Bagi pemungut cukai, Tuhan adalah harapan hidupnya yang dapat mengampuni dan memulihkan hidupnya dari dosa. Ia pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Tetapi kita harus mengakui dengan jujur bahwa sikap orang Farisi itu terkadang ada dalam diri kita. Siapapun kita, kadang-kadang sikap meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain, menganggap diri sebagai orang penting, menganggap saya lebih suci dari orang lain, pasti ada dalam diri kita masing-masing. Maka masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus yang disediakan oleh gereja sebagai sarana bagi kita untuk kembali dengan tekun jujur di hadapan Tuhan, merenungkan bagaimanakah sikap hidupku sebagai seorang murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Apakah sikap orang Farisi, munafik, mendominasi hidup saya sebagai orang beriman, ataukah sikap pemungut cukai yang harus saya perjuangkan dalam hidup ini? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebenarnya adalah pemungut cukai itu. Tetapi supaya kita sampai pada kesadaran bahwa kita adalah pemungut cukai, dan karena itu kita hanya mau mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, kita perlu perjuangan untuk memperjuangkan dalam hidup kita sikap kerendahan hati. Meskipun kita ini sadar bahwa kita adalah orang Farisi, kita adalah pemungut cukai, yaitu orang-orang yang tidak berdaya di depan Tuhan, tetapi suka tidak suka kita harus mengakui bahwa dalam kehidupan kita terkadang lebih banyak bersikap sebagai
orang Farisi, orang yang selalu menganggap diri benar dan saleh di hadapan Tuhan. Pak saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita sungguh berjuang terus-menerus menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Hendaklah sikap hidup dari pemungut cukai tadi sungguh kita hayati dan kita jiwai dalam hidup kita. Hendaklah kita sadar bahwa Tuhan adalah sumber dan tujuan utama hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Tanpa Tuhan kita sudah hancur berkeping-keping ibarat debu yang tiada berguna. Hanya karena kemurahan Tuhan semata-matalah maka kita boleh menikmati hidup. Kita boleh ada, kita boleh bernafas dan sebagainya. Karena itu tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup kita ini. Kita hanya ada karena bantuan Tuhan dan orang lain. Seluruh kehidupan kita, sejak kita di dalam kandungan ibu sampai kita kembali ke dalam rahim bumi, yaitu kembali kepada debu, kita hidup karena pertolongan Tuhan melalui sesama. Tanpa pertolongan Tuhan melalui sesama, maka kita tidak akan pernah ada. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernahkah Anda membayangkan bahwa kalau kita sakit, kita membutuhkan orang lain untuk merawat kita? Pernahkah kita membayangkan bahwa tanpa petani, kita tidak mungkin bisa makan? Pernahkah kita membayangkan bahwa tanpa guru, kita tidak mungkin menjadi orang pintar? Pernahkah kita membayangkan bahwa tanpa ada ibu dan bapak kita tidak mungkin ada? Pernahkah kita membayangkan bahwa kalau tanpa ada orang lain membantu kita ketika persalinan, kita mungkin tidak ada? Pernahkah kita bayangkan bahwa ketika kita mati, kita tidak mungkin berjalan seorang diri ke kubur, tapi kita membutuhkan orang lain untuk mengusung kita pergi ke kuburan. Bahkan ketika kita sudah di liang kubur pun kita masih membutuhkan orang lain, yaitu membutuhkan pertolongan doa dari sesama kita yang masih hidup. Maka apalagi yang harus kita banggakan dalam kehidupan kita? Karena baik ketika kita masih dalam kandungan, ketika kita lahir, ketika kita hidup, bahkan ketika kita di liang kubur pun, kita tidak lepas dari pertolongan Tuhan dan sesama. Maka mari kesadaran ini kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita, dan jangan pernah menganggap rendah sesama kita dalam hidup ini, apalagi menghilangkan nyawa sesama kita, karena kita adalah orang-orang yang tak berguna. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita kepada kesadaran yang sungguh-sungguh, dan bukan hanya kesadaran tetapi kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa tanpa Tuhan, tanpa sesama, kita tidak ada apa-apanya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.